Oke kawan-kawan, jadi di video kali ini aku mau cerita sedikit lah ya kan tentang bagaimana cara kita mengatasi pupuk di kebun sawit supaya tidak terbuang sia-sia saat banjir ataupun ketika kebun sawit milik kita berada di dataran tinggi. Nah, bagi kawan-kawan yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis. Jadi, salah satu sumber pengeluaran dana terbesar ataupun perawatan kebun sawit adalah dengan kita sebagai petani untuk terus memberikan pupuk pada kebun sawit milik kita. Nah, untuk harga pupuk itu sendiri sudah bisa dipastikan lumayan tergolong mahal, bahkan bisa merogoh kantong para petani secara mendalam. Namun semuanya pasti akan mendapatkan sistem tabur tuai. Apa yang kita tanam maka itu juga yang bakalan kita petik. Jika kita sering memberikan pupuk pada kebun sawit milik kita, maka kebun sawit milik kita akan sering menghasilkan buah sawit yang optimal untuk kita para petani sawit. Namun yang menjadi sumber masalah jika kita sudah melakukan secara rutin pemupukan pada kebun sawit milik kita, namun pupuk yang telah kita tebar bukannya dimakan oleh akar, malah terbakar ataupun terbuang sia-sia karena banjir dan penguapan pada kebun sawit secara berlebihan. Pastinya kita sebagai petani sawit sudah jelas mengalami kerugian secara finansial jika kita mengalami hal tersebut. Nah, salah satu cara untuk mengantisipasi agar pupuk di kebun sawit milik kita tidak terbawa banjir saat keadaan kebun sawit milik kita berada di dataran rendah dan berdekatan dengan sungai ataupun rawa-rawa, serta tidak diserapnya oleh akar sawit jika kebun sawit milik kita berada di dataran tinggi. Jadi salah satu opsi yang paling maksimal adalah menggunakan pemupukan dengan menggunakan sistem kocor ataupun kita melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk cair pada kebun sawit milik kita. Memang sih sistem pengerjaannya lebih rumit ketimbang kita menggunakan pupuk sistem tabur yang lebih gampang. Namun kembali lagi pada lahan kebun sawit yang kita miliki, apakah kawan-kawan tidak merasa rugi jika pupuk yang telah kita sebar terbuang sia-sia karena terbawa banjir? Maka dengan menggunakan sistem kocor ataupun pupuk cair adalah solusi yang tepat bagi kita para petani sawit. Nah, untuk di kebun sawit milik kami selalu biasanya kami menggunakan sistem kocor ataupun menggunakan pupuk cair karena posisi kebun sawit milik kami sangat berdekatan dengan sungai ataupun rawa-rawa. Bahkan jika hujan lebat turun sepanjang hari, maka bisa dipastikan kebun sawit milik kami mengalami kebanjiran. Maka dari itu kami menggunakan sistem pupuk kocor ini. Selain bisa terhindar dari banjir, ternyata pupuk cair juga sangat cepat diserap oleh akar sawit dan mengurangi yang namanya potensi penguapan pupuk secara sia-sia jika musim panas tiba. Untuk kali ini kami memberikan dosis 1 kg per botolnya serta memberikan 2 cangkir air di setiap botolnya. Untuk pupuk cair ini tidak langsung kami siram ya kawan-kawan. Biasanya kami mengendapkannya selama 1 ataupun 2 malam. Kemudian kami melakukan penyiraman pupuk cair tersebut. Namun berhubung cuaca di tempat kami mulai mengalami kekeringan, jadi kami terpaksa namanya mengambil air di sumur yang berada tepat di belakang gubuk kami. Selain cepat diserap oleh akar sawit, ternyata keuntungan pupuk cair yang lain ketika kebun sawit milik kita berada di dataran rendah dan rawan banjir, ternyata pupuk cair mampu mengatasi serta mengurangi stres pada tanaman karena pupuk cair itu mengandung mikroba ataupun biostimulan yang dapat membantu sawit bertahan saat akar sawit dipenuhi oleh genangan air. Kemudian pengaplikasian lewat daun foliar ternyata lebih efektif karena tanah sulit memanfaatkan pupuk padat, serta pupuk cair dapat meningkatkan metabolisme tanaman yang mengandung unsur NPK serta mikro dan hormon tanaman, membantu sawit menjadi lebih produktif walaupun sesekali terkena banjir. Kemudian keuntungan lain pupuk cair di dataran tinggi selain mengurangi yang namanya penguapan, ternyata pupuk cair memiliki keuntungan lain seperti menyesuaikan penyerapan, memperbaiki efisiensi pupuk, mengurangi kehilangan hara, serta mikroba yang terdapat pada kebun sawit mendapatkan dukungan ekstra dari pupuk cair itu sendiri. Nah, kali ini Dodo mau bertanya nih sama kawan-kawan, kalau pemupukan di kebun sawit milik kalian kira-kira lebih efektif pupuk cair
ataupun pupuk padat nih? Kalau kayak gitu langsung aja kalian kasih tanggapan kalian di kolom komentar.